Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas reguler 2C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari 7 materi yang telah dipelajari untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Nah, berikut 7 materi yang telah dipelajari. Yang pertama ada sejarah kodifikasi, yang kedua ada nuzulul Quran, surah Makkiyah dan Madaniyah, serta asbabun nuzulnya. Lalu yang ketiga ada nasah dan mansuh, kodifikasi dan klasifikasinya. Lalu yang keempat ada hukum qiraah sab'ah, lalu yang kelima ada studi korelasi ayat dan surat Al-Quran, lalu yang keenam ada nama-nama lain dari Al-Quran, dan yang terakhir yang ketujuh ada tafsir ayat ahkam. Nah, lalu pertama, apa itu ulumul Quran? Nah, di sini ulumul Quran itu menurut para ulama yaitu ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang di dalamnya berkaitan dengan Al-Quran, atau ilmu spesifik yang bertujuan untuk mengungkap, menelaah isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, baik ditinjau dari sisi sebab diturunkannya suatu ayat atau surat, dan bagaimana kodifikasi, sejarah dikumpulkannya Al-Quran, mana surah Makkiyah dan Madaniyah, mana ayat nasih dan mansuh, munasabatul ayat, kajian tafsir, dan lain-lain. Jadi mempelajari ulumul Quran ini sangat penting sekali. Nah, lalu kenapa mempelajari ulumul Quran ini sangat penting? Nah, karena ilmu yang membahas tentang Al-Quran adalah sebaik-baiknya ilmu. Dan ilmu ulumul Quran ini adalah termasuk ke dalam sebaik-baiknya ilmu. Kenapa? Karena objek pembahasannya yaitu Al-Quran. Nah, lalu mempelajarinya juga yaitu untuk menyingkap kandungan-kandungan secara spesifik. Apa saja sih yang dibicarakan di dalam Al-Quran, mulai dari asbabun nuzul sampai bagaimana menafsirkan isi kandungan di dalam Al-Quran. Nah, lalu keutamaan mempelajari ulumul Quran menurut para ulama. Nah, mempelajari ulumul Quran ini sangat agung sekali. Sebagaimana mereka katakan, sesungguhnya mempelajari ulumul Quran adalah sebaik-baiknya ilmu dari sisi kedudukan dan ilmu yang paling agung dari sisi pahala mempelajarinya, dan yang paling agung dan juga yang paling mulia dari sisi penyebutan. Nah, jadi Masya Allah sekali ya mempelajari ulumul Quran ini, sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Nah, karena dengan mempelajari ulumul Quran ini kita akan paham isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan sekadar mushaf yang dipajang-pajang di rak buku, tetapi harus menjadi ilmu. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran ini telah sempurna. Nah, jadi semua ilmu telah dikumpulkan di dalam Al-Quran. Jadi sayang banget nih kalau kita enggak mempelajari ulumul Quran ini, karena ada banyak sekali keutamaannya. Nah, lalu keutamaan yang lainnya yaitu mempelajari ulumul Quran ini adalah kunci dari semua ilmu. Lalu disebut juga sebagai Miftahul Ulum. Nah, Miftahul Ulum ini adalah kunci dari semua ilmu. Nah, jadi dengan kita mempunyai kunci, maka kita bisa membuka pintu kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dengan mempelajari apa? Dengan mempelajari ulumul Quran ini. Maka kita bisa membuka pintu-pintu kandungan Al-Quran. Karena kita sudah mempunyai kuncinya gitu, yaitu dengan belajar ulumul Quran. Nah, lalu dengan mempelajarinya, maka kita telah mengagungkan kitab Allah. Nah, jadi bentuk kita mengagungkan Al-Quran yaitu dengan cara mempelajari ulumul Quran ini, karena Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca ya, tetapi harus kita tadaburi gitu. Jadi kita harus mentadaburinya. Nah, salah satu untuk kita bisa mentadaburinya yaitu dengan belajar ulumul Quran. Lalu keutamaan lainnya itu kita bisa mengurai problematika keumatan. Nah, jadi kita bisa mencari jawaban dari segala problematika keumatan yang sifatnya kontemporer. Nah, jadi kita dapat menemukan jawabannya dengan merujuk kepada kitabullah. Dengan kita mengetahui maknanya di dalam Al-Quran melalui ulumul Quran ini, untuk kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini memberikan jawaban dari atas segala permasalahan yang kita alami atau kita hadapi gitu. Nah, lalu keutamaan lainnya yaitu bekal bagi seorang da'i. Nah, jadi bagaimana mungkin seseorang itu yang tidak mempunyai ilmu, nah bagaimana dia bisa memberi ilmu kepada orang lain kalau dirinya sendiri tidak mempunyai ilmu gitu. Nah, jadi seorang da'i kalau tidak menguasai Al-Quran, nah bagaimana dia bisa berdakwah gitu. Karena seorang da'i itu ketika membawa risalah, maka dia harus paham Al-Quran. Nah, maka harus paham Al-Quran ini itu dengan memahami isi kandungannya juga gitu.
Nah, lalu mendapati jalan yang lurus dengan menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup. Nah, jadi seperti di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, salah satunya kita juga harus paham isi kandungan Al-Quran. Nah, jadi karena bagaimana kita tahu ini jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang benar dan yang salah, kalau kita tidak paham Al-Quran dan kita juga tidak bisa mengetahuinya. Nah, maka untuk kita bisa memahami dan mengetahuinya, maka kita dapat dengan belajar ulumul Quran ini. Jadi ada banyak sekali keutamaan-keutamaan mempelajari ulumul Quran ini. Nah, lalu kita akan masuk pada materi. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah kodifikasi. Nah, jadi perkembangan Al-Quran ini ada dari generasi ke generasi. Nah, pada generasi pertama yaitu generasi Rasulullah dan sahabat. Nah, jadi generasi pertama ini adalah sebaik-baiknya generasi. Jadi generasi pertama ini karena dia merupakan sebaik-baiknya generasi, maka mereka ini memahami Al-Quran ini merujuk langsung kepada sumber wahyu dan kepada Rasulullah SAW sebagai nabi yang diberikan wahyu oleh Allah berupa Al-Quran. Nah, jadi mulai dari tinjauan lafaznya, isi kandungannya, nasah mansuhnya, semua dijelaskan oleh Nabi. Jadi ketika ada problematika mengenai pemahaman suatu lafaz di dalam Al-Quran, para sahabat itu langsung merujuk kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi saat itu belum ada pembukuan Al-Quran. Nah, jadi karena langsung merujuk kepada Rasulullah. Nah, jadi sehingga di masa-masa awal ini tidak ada pembukuan Al-Quran. Jadi spontanitas dan praktek mereka ini sudah langsung paham, jadi belum ada kitab. Jadi Al-Quran ini sudah teraktualisasikan di dalam kebiasaan dan kehidupan sehari-hari para sahabat Nabi. Dan juga saat Nabi ini lebih memfokuskan kepada sahabat agar mereka itu lebih betul-betul merangkul Al-Quran. Nah, jadi di generasi pertama ini para sahabat ini Al-Quran sudah mendarah daging. Nah, jadi Al-Quran itu sudah mendarah daging di dalam diri para sahabat Nabi. Jadi sudah teraktualisasikan di dalam kehidupan. Nah, lalu sampai kepada generasi kedua yaitu generasi pasca wafatnya Rasulullah. Nah, jadi setelah wafatnya Rasulullah, maka diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin atau sahabat Nabi, yaitu yang ada 4, ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa setelah wafat Rasulullah ini diiringi bagaimana meluasnya sebaran dakwah Islam. Jadi tidak hanya di Hijaz, tapi ke daerah-daerah lain seperti Syam, Yaman, Irak, dan lain-lain. Dan jadi setelah wafat Nabi ini mereka menyebar gitu. Jadi para sahabat Nabi yang 4 ini menyebar gitu. Jadi nggak satu tempat gitu, tapi mereka tuh menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi sehingga di sini terjadi pencampuran antara orang-orang di kalangan sahabat yang berbahasa Arab dengan non-Arab seperti Persia dan lain-lain. Nah, maka mulailah di sini terjadi persinggungan budaya. Disebabkan apa? Yaitu disebabkan karena meluasnya dakwah Islamiyah dan menyebarnya para sahabat. Seperti ada perbedaan tentang 7 qiraah. Nah, di kalangan orang awam atau non-Arab ini merasa terjadi perselisihan. Nah, ketika itu di zaman sahabat Utsman bin Affan, Al-Quran itu dibukukan menjadi satu mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani dengan 7 qiraah. Nah, jadi 7 qiraah tadi itu tujuannya supaya menjadi mushaf induk dan dikirim masing-masing satu daerah itu satu mushaf gitu, dan bersama dengan dai yang diamanahkan oleh Utsman. Nah, disitulah kemudian Islam semakin berkembang. Nah, jadi pemahaman umat semakin matang dengan disatukannya mulai dari pembukuan mushaf di zaman Abu Bakar, Umar, dan disempurnakan lagi di zaman Utsman. Jadi perkembangan Islam ini semakin luar biasa sehingga madrasah-madrasah Quran itu berkembang di mana-mana seiring majunya dakwah Islamiyah. Nah, lalu generasi ketiga yaitu lahirnya ilmuwan-ilmuwan, ulama, murid-murid para sahabat. Nah, jadi setelah Khulafaur Rasyidin lalu muncullah ulama-ulama. Nah, dimulai di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau ini bidang ilmu yang dibukukan yaitu seperti hadis dan lain-lain. Jadi, apa yang berkaitan dengan Al-Quran itu sudah mulai dibukukan. Nah, ini menunjukkan bidang ilmu ini sudah mulai berkembang. Demikian juga di saat wafatnya Imam Yazid pada tahun 117 Hijriah.
mereka para ulama yang sudah membukukan bidang ilmu ulumul Quran, kemudian disempurnakan lagi oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dikenal kitabnya yaitu Jami'un Bayan. Nah, menjadi salah satu bidang ilmu tafsir. Selain itu, ada juga ulumul Qur'annya. Nah, jadi ini termasuk generasi awal ya. Nah, lalu gurunya Imam Al-Bukhari yaitu Imam Ali Al-Madini yang wafat tahun 234 Hijriah ini sudah mulai membukukan dalam satu kitab yang dikenal kitab Asbabun Nuzul. Lalu ada lagi Abu Ubaid Al-Qasim yang membukukan satu kitab yaitu kitab An-Nasikh wal Mansukh. Nah, jadi generasi awal ini membukukan Al-Quran secara spesifik sekitar abad ketiga Hijriah. Lalu generasi keempat yaitu Abu Bakar Al-Sajistani sudah menulis kitab Gharibul Quran yang dibukukan. Lalu generasi kelima itu ada Imam Ali bin Sa'id Al-Khawfi tentang I'rabul Quran. Lalu di generasi keenam ada Abu Qasim Abdurrahman Abdul Ma'rufi As-Sibli. Nah, beliau menulis Muqimatul Quran dan lain-lain ya. Jadi ada banyak sekali generasi-generasinya gitu. Lalu sampai kepada generasi sekarang yaitu ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama yang sekarang yang saat ini yang merangkum ulang dari kitab-kitab induk yang telah dibukukan pada generasi sebelumnya. Seperti itu untuk penjelasan mengenai perkembangan Al-Quran dari generasi ke generasi. Lalu masuk kepada materi kedua yaitu tentang Nuzulul Quran, surah Makkiyah dan Madaniyah, dan Asbabun Nuzul. Jadi Nuzulul Quran yaitu turunnya Al-Quran. Secara totalitas ini dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu diturunkannya oleh Allah pada Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang mulia sekali gitu diturunkannya Al-Quran itu. Dan Allah menurunkan Al-Quran ini secara global atau keseluruhan ke langit dunia itu sebanyak 30 juz. Nah, waktu diturunkannya Al-Quran ini saat yang pertama yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turun yang kedua dari Baitul Izzah ke bumi secara terperinci, terpisah-pisah atau secara bertahap gitu, yaitu selama kurang lebih 23 tahun. Selanjutnya itu cara mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, di sini bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Sisi yang pertama yaitu dilihat dari sisi waktu. Nah, kalau sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu disebutnya surah Makkiyah. Kalau setelah Nabi hijrah ke Madinah itu disebutnya surah Madaniyah. Lalu dilihat dari sisi tempat. Nah, turun di Mekah dan sekitarnya atau yang sekitar masih ranahnya Mekah itu disebutnya surah Makkiyah. Nah, kalau yang turun di Madinah dan sekitarnya atau ranahnya Madinah itu disebutnya surah Madaniyah. Lalu dilihat dari masalah objek. Nah, jadi siapa yang diajak bicara? Nah, kalau ayat Madaniyah itu identik dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini itu berkaitan dengan masalah-masalah hukum seperti riba, pernikahan, muamalah, dan lain-lain. Sedangkan kalau ayat Makkiyah ini identik dengan ya ayyuhan nas, dengan yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah, hari akhir, surga neraka, pahala, dan lain-lain. Nah, jadi muslim itu nggak boleh cuma Makkiyah dan Madaniyah aja, tapi harus Makkiyah dan Madaniyah. Karena keduanya ini tidak bisa dipisahkan gitu, alias saling berkaitan gitu. Nah, selanjutnya ada mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah ini, surat Makkiyah ini yaitu ada ayat sajdah. Jadi kalau ada ayat sajdah ini termasuknya ke dalam surat Makkiyah. Lalu ada kata kalla, lalu ada kisah-kisah para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu diawali surah diawali huruf tahaji atau huruf terpisah-pisah seperti Hamim, Toha, Yasin gitu. Jadi terpisah-pisah itu termasuk ke dalam surah Makkiyah. Nah, lalu surah Madaniyah yang seperti ada masalah-masalah hukum atau konsep sosial masyarakat, berbicara orang munafik, masalah nasrani, fikih keluarga, mawaris, jihad, kenegaraan, politik, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih pentingnya kita mengetahui asbabun nuzul? Nah, jadi pembahasan yang ketiga ini tentang asbabun nuzul. Nah, jadi pentingnya itu yang pertama, agar kita dapat memahami ayat secara totalitas dan utuh. Karena kalau kita mempelajarinya secara setengah-setengah aja itu bahaya, apalagi kalau masalah hukum gitu. Jadi kita harus utuh gitu, harus totalitas mempelajarinya atau memahaminya. Lalu yang kedua itu dapat memahami makna, bahkan hal-hal rumit.
lalu dapat melihat kronologinya dan cara mengedukasinya gitu. Seperti diharamkannya khamar, dampaknya gitu. Dan ini tidak sekaligus gitu, jadi melalui 4 kali tahapan. Lalu belajar asbabun nuzul ini sebenarnya belajar tentang kehidupan. Karena di dalam Al-Quran ini ada banyak sekali yang relate gitu, yang sesuai banget sama apa yang kita hadapi atau kehidupan kita gitu. Lalu yang terakhir, bagaimana membumikan Al-Quran ini lalu diaktualisasikan di dalam kehidupan. Nah, materi yang ketiga ini ada nasakh dan mansuh, atau definisi dan klasifikasinya. Nah, jadi definisinya sendiri yaitu mengangkat atau mengganti atau menghilangkan suatu hukum yang sifatnya hukum syar'i, diangkat dengan kitab syar'i yang baru dalam koridor khitabul syar'i. Adapun ayat-ayat yang berbicara kisah-kisah surga, neraka, nah ini tidak berlaku di dalam nasakh mansuh. Jadi objek ayat yang dibahas di dalam nasakh mansuh ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang larangan dan perintah gitu. Jadi nasakh mansuh ini adalah mengganti hukum syar'i dengan hukum yang lain dan menasakhnya dengan firman Allah yang hukumnya lebih baik atas padan. Jadi nggak masalah gitu, karena ini sesuai dengan syariat gitu, apalagi kalau Allah sendiri mensyariatkannya gitu, jadi tidak ada masalahnya gitu, atau jadi nggak apa-apa. Nah, lalu macam-macam nasakh mansuh. Nah, ini ada 4. Yang pertama, nasakh yang mengganti suatu hukum Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat dihapus diganti dengan ayat berikutnya atau ayat yang baru gitu. Lalu yang kedua ada mengganti nasakh Al-Quran dengan sunnah. Lalu yang ketiga ada mengganti nasakh sunnah dengan Al-Quran. Yang terakhir mengganti sunnah dengan sunnah. Nah, lalu kita masuk ke dalam materi keempat, yaitu hukum qiraah sab'ah. Nah, di dalam periwayatan Al-Quran terjadi beberapa perbedaan di dalam masalah qiraat atau tata cara membaca Al-Quran. Nah, perbedaan tersebut bersumber dari talaki, yaitu para sahabat belajar qiraah dari Rasulullah SAW secara langsung gitu. Dan Al-Quran diturunkan dengan berbagai variasi cara membacanya. Inilah yang dikenal dengan qiraah sab'ah, karena Al-Quran diturunkan dengan 7 qiraat. Nah, lalu apa sih syarat qiraah disebut mutawatirah atau sah? Nah, di sini ada 3 syarat. Yang pertama yaitu talaki, atau dinukil sanadnya sampai Nabi. Nah, jadi sanad di dalam qiraat ini menjadi syarat mutlak sah tidaknya suatu qiraat. Ini menjadi ukuran kesohihan di dalam masalah qiraah sab'ah yang dipakai oleh sahabat Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Yang dipakai oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, lalu yang kedua, qiraat ini harus sesuai dengan mushaf Utsmani. Nah, jadi sesuai dengan mushaf Utsmani. Lalu yang ketiga, qiraat harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, jadi karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kalau ada qiraat yang menyelisihi 3 syarat tersebut, maka dianggap tidak sah dan tidak boleh untuk mengimami sholat. Dan masalah qiraat ini ada konsekuensi hukum fikih dan hukum akidah yang berkaitan dengan hukum fikih. Jadi kalau dalam sholat membaca dengan bacaan qiraah sab'ah atau isyarah atau 10 qiraat, itu maka hukum sholatnya sah-sah saja gitu. Namun di balik terdapat banyaknya perbedaan. Dengan perbedaan qiraat ini ada juga hikmahnya. Nah, apa sih hikmahnya? Yang pertama yaitu perbedaan masalah harokat. Nah, ini untuk memudahkan dalam melafazkan dan meringankan suatu bacaan. Karena Allah itu selalu ingin untuk hambanya mudah gitu, untuk memudahkan hambanya. Lalu yang kedua ada hikmah dengan bahasa Arab. Melahirkan hikmah hukum-hukum yang akan meringankan dalam masalah syariat. Lalu dalam kaidah bahasa, yaitu bahasa dalam satu bacaan dapat menyebabkan perbedaan dalam makna. Namun variasi bacaan ini memiliki kesamaan riwayat sehingga sah dan sahih karena semuanya bersumber dari Nabi. Lalu materi yang kelima yaitu tentang studi korelasi ayat dan surah Al-Quran. Nah, apa sih tujuan ilmu munasabah? Nah, yaitu untuk mengetahui korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau satu surat dengan surat lainnya. Nah, karena Al-Quran ini satu rumpun, sehingga saling berkaitan gitu, sehingga tersusun dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
Lalu munasabat sendiri secara bahasa yaitu al-muqarabah, yang artinya saling berdekatan. Begitu pula dengan Al-Quran, antara ayat satu dengan lain ini saling berkaitan. Nah, jadi tujuan ilmu munasabat ini yaitu secara khusus mengkaji korelasi suatu ayat dengan ayat lainnya, atau satu surat dengan surat lainnya yang saling terhubung seperti satu rumpun. Nah, lalu manfaat studi ini dan tujuannya. Yang pertama, untuk menguatkan suatu ayat yang dibahas dengan ayat lainnya. Yang kedua, akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa keindahan satu ayat dan lainnya mempunyai susunan ayat yang sangat luar biasa gitu. Lalu semakin mempelajarinya, semakin mengetahui hikmah-hikmahnya gitu. Lalu manfaat yang lainnya, semakin membumikan Al-Quran dan mengaktualisasikannya di dalam kehidupan. Lalu yang terakhir yaitu menyelami Al-Quran akan mukjizat yang luar biasa gitu. Jadi Al-Quran ini benar-benar kalamullah, bukan produk budaya lokal gitu. Jadi benar-benar wahyu yang Allah turunkan untuk sebagai pedoman hidup manusia. Nah, lalu di sini ada contoh munasabat. Nah, contoh bentuk munasabat ini yaitu yang pertama ada hubungan satu surat dengan surat setelahnya, yaitu ada dalam surah Al-Ma'un dengan surat setelahnya yaitu surah Al-Kautsar. Nah, jadi munasabat keduanya ini mempunyai munasabat yang erat, yaitu isi kandungannya. Nah, jadi Al-Ma'un ini berbicara tentang 4 ciri orang munafik. Yang pertama ada bakhil, lalu kedua beribadah untuk pamer, yang ketiga mengharik anak yatim dan orang miskin dan lain-lain. Lalu di dalam Quran surah Al-Kautsar atau surah setelahnya ini Allah mengkorelasikan dalam surah Al-Kautsar ini yaitu sifat orang mukmin yang berlawanan sekali dengan sifat orang munafik yang terdapat di dalam Quran surah Al-Ma'un. Nah, jadi di sini jelas perbedaan sifat di dalam kedua surat, diiringi perbandingan orang yang munafik dan orang mukmin gitu. Lalu yang kedua, hubungan awal surat dengan awal surat, yaitu awal surat Al-Isra dengan awal surah Al-Kahfi. Nah, jadi diawali tasbih, lalu Quran surat Al-Kahfi ini yang satu diawali tasbih, selanjutnya diawali tahmid gitu. Jadi di sini menunjukkan ketertiban di awal susunan surah. Nah, jadi ayat Al-Quran ini menunjukkan sangat tertib. Tahmid didahului tasbih gitu. Jadi sesuai dengan ketentuan yang sesuai syariat. Lalu yang ketiga, hubungan antara satu kelompok ayat dengan kelompok berikutnya, yaitu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 1-20 dengan kelompok ayat berikutnya. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Baqarah ini menjelaskan kebenaran Al-Quran kepada atau kelompok Al-Muttaqin. Nah, lalu dalam kelompok ayat berikutnya yaitu tentang kelompok orang yang mendustakan kebenaran Al-Quran, yaitu orang-orang munafik yang meragukan Al-Quran. Nah, jadi berbanding gitu. Yang satu menjelaskan tentang orang mutakin, lalu yang kedua tentang orang-orang munafik. Nah, lalu hubungan ayat akhir dan awal ayat dalam satu surah gitu maksudnya hubungan awal ayat dan akhir ayat dalam satu surah ini. Nah, di sini ada di dalam surah Al-Qasas dan di akhir surah Al-Qasas. Nah, jadi Quran surah Al-Qasas ini tentang kisah-kisah Nabi Musa ya, di akhir surah Al-Qasas tentang Nabi Muhammad. Nah, jadi korelasinya ada kesamaan visi dan misi. Meskipun zaman ini berbeda, nah, tapi ada kesamaan problematika yang dialami Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Lalu hubungan akhir surah dengan awal surah. Nah, jadi contohnya di sini ada Quran surah Al-Waqiah dengan awal surah Al-Hadid. Nah, Al-Waqiah ini memerintahkan untuk tasbih, dan di ayat pertama Al-Hadid isinya juga tentang tasbih gitu. Jadi mempunyai kesamaan. Lalu yang terakhir yaitu ada munasabat nama surat dan tujuannya, yaitu seperti Quran surah Yunus tentang kisah Nabi Yunus, lalu Quran surah An-Naml tentang kisah Nabi Sulaiman dan juga semut, lalu Quran surah Al-Jin tentang kisah jin. Nah, jadi di dalam ayat dengan ayat atau surah dengan surah ini mempunyai korelasi gitu. Jadi menunjukkan betapa Al-Quran ini sangat sempurna gitu. Dan merupakan seperti satu rumpun yang tidak terpisah-pisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu materi yang keenam ada nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, di sini terdapat perbedaan ya mengenai jumlah nama lain Al-Quran. Tapi di sini yang saya jelaskan itu tentang nama lain menurut Imam Asyuyuti.
Di sini ada banyak sekali ya, mungkin teman-teman bisa lihat. Di sini ada banyak sekali nama-nama lain dari Al-Quran. Teman-teman bisa lihat sendiri ya betapa agungnya Al-Quran sehingga banyak sekali nama-nama lainnya. Lalu materi yang ketujuh yang terakhir itu tentang tafsir ayat ahkam. Nah, apa sih ayat ahkam? Nah, jadi ayat ahkam ini adalah ayat-ayat yang di dalamnya berbicara tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali atau yang berbicara tentang halal haram, mubah makruh dan lain-lain. Ayat ahkam ini selalu berbicara tentang perintah dan juga larangan. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang mampu menjumpai atau memahami hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian dia diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mencocokkan perkataan dan perbuatan dengan Al-Quran terhadap apa yang ia tahu tentang Al-Quran. Maka dia ini telah beruntung, diberi keutamaan dalam urusan agama dan dunianya. Nah, jadi kalau kita mempelajari ayatul ahkam ini, sama aja kita tuh kayak diberi hidayah sama Allah gitu. Jadi kita termasuk orang-orang yang beruntung karena belajar ayatul ahkam, karena keutamaannya yaitu kita dimudahkan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Nah, lalu pendapat Imam Asy'uti dan ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan kalau ayat ahkam ini di dalam Al-Quran ada sekitar 500 ayat, sehingga kemudian dikumpulkan ayat-ayat tersebut menjadi kitab khusus dengan tema tafsir ayat ahkam. Lalu ulama Hanafiyah menulis secara khusus tafsir ayat ahkam yang jumlahnya sekitar 8 kitab. Lalu berkembangnya kitab-kitab yang membahas tafsir ayatul ahkam ini baik Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah dan lain-lain sekarang semakin berkembang gitu, menjadi semakin berkembang. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terdapat banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.